Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Asfirawati Daris, NIM 130-2019-0245 dari kelas B3, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek pertama dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek. Baiklah, langsung saja pada tugas proyek 1 ini. Sesuai dengan perintah soal, saya akan paparkan mengenai studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks serta tahapan SDLC-nya. Adapun aplikasi yang saya jadikan sebagai contoh studi kasus adalah aplikasi sampingan, di mana aplikasi sampingan ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh developer PT Sampingan Mitra Indonesia. Aplikasi ini menawarkan beberapa program pekerjaan lepas, mulai dari pengumpulan data, kerja harian, dan juga reseller. Nah, untuk membangun aplikasi sampingan dengan baik, diperlukan tahapan SDLC atau Software Development Life Cycle, di mana SDLC ini adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi, sehingga nantinya dapat menyediakan alur yang terstruktur serta dapat diselesaikan dengan perkiraan waktu singkat dan biaya yang lebih rendah, namun tetap memenuhi atau melebihi harapan user. Adapun tahapan dari software development life cycle ini, yang pertama ada identifikasi dan seleksi proyek, yang kedua inisiasi dan perencanaan proyek, yang ketiga analisa, yang keempat desain, yang kelima implementasi, dan yang keenam maintenance. Tahapan pertama yaitu identifikasi dan seleksi proyek, di mana ada dua bagian, yaitu definisi masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun definisi masalah pada aplikasi sampingan, sesuai kutipan dari Wisnu Nugrahadi selaku CEO dan co-founder aplikasi sampingan, yang mengatakan bahwa jumlah populasi pekerja yang membutuhkan penghasilan tambahan sebenarnya semakin banyak. Maka dibuatlah aplikasi yang bisa menghubungkan para pekerja ini dengan bisnis-bisnis yang membutuhkan jasa mereka. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai. Aplikasi sampingan ini ingin membuat model outsourcing menjadi lebih mudah diakses dan mendapati target sasaran atau lapangan kerja yang tepat langsung kepada masyarakat. Tahapan kedua ada inisiasi dan perencanaan proyek. Yang pertama ada langkah-langkah detail, di mana pada aplikasi sampingan mengembangkan dan memperluas akses agar semakin banyak digunakan masyarakat. Yang kedua, rencana kerja. Tahapan pengujian sistem dan berapa lama pengerjaan dalam pembangunan pembuatannya. Yang ketiga, high level system requirement, berisi dokumen yang menjelaskan batasan-batasan aplikasi seperti penggunaan database. Selanjutnya, yang keempat, penugasan tim, di mana pada aplikasi sampingan ini didirikan oleh 3 founder, yaitu Wisnu Nugrahadi, Margana Muhammad, dan Dimas Pramudia. Selanjutnya ada analisa. Pada tahap ini, output yang diharapkan adalah dokumentasi kebutuhan bisnis dan persyaratan proses dari sistem baru. Dokumentasi kebutuhan bisnis pada aplikasi ini diharapkan membantu masyarakat menemukan pekerjaan temporernya dengan para pelaku perusahaan yang menginginkan pekerja yang tidak full time atau tidak terikat kontrak kerja pada perusahaan. Kemudian persyaratan proses dari sistem baru. Tahapan selanjutnya yaitu desain, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu logical design dan physical design. Logical design akan ada proses validasi model data yang ada, apakah sesuai dengan logika-logika database dan sudah sesuai secara struktural. Pada tahapan ini juga bisa dilakukan normalisasi untuk melihat kesesuaian model data dalam mendukung transaksi. Untuk physical design, tahap ini lebih fokus pada struktural database secara detail. Penyimpanan data dan hubungan pada database akan dibuat pada tahap ini,
bukan hanya struktural dan hubungan data, tapi juga memperhatikan integritas data yang akan disimpan dalam database tersebut secara langsung atau biasa disebut menkonstruksi database. Tahapan selanjutnya implementasi, di mana pada tahap implementasi ada 3 output, yaitu coding, testing, dan instalasi. Bisa dilihat pada gambar di samping ini merupakan output coding, di mana pada aplikasi sampingan ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Selanjutnya testing, bisa dilihat pada gambar gambar pertama merupakan gambar testing tampilan beranda. Gambar kedua merupakan tampilan aktivitas. Gambar ketiga merupakan tampilan bantuan, dan gambar yang keempat merupakan tampilan akun atau profile. Namun karena pada aplikasi ini saya belum melengkapi profile atau akun dan belum melakukan aktivitas apapun, sehingga tampilan yang diberikan masih kosong. Instalasi pada implementasinya, aplikasi sampingan ini dapat diunduh atau diinstal pada Android versi 4.1 dan yang lebih tinggi. Tahapan SDLC yang terakhir yaitu maintenance. Tahap ini merupakan tahap berkelanjutan dan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Aktivitas yang dilakukan adalah pemeliharaan dan peningkatan sistem. Tujuannya untuk menjaga kinerja sistem aplikasi sampingan. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus yang diambil, yaitu aplikasi sampingan, untuk menjadi software yang berkualitas tinggi diperlukan tahapan-tahapan SDLC. Adapun tahapan-tahapan SDLC diantaranya tahapan identifikasi dan seleksi proyek, inisiasi dan perancangan, analisa, desain, implementasi, serta tahapan maintenance. Demikianlah paparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.